itu kenapa sih harus berbayar? Keuntungannya buat siapa itu? Benar buat negara. Buat investor nih Pak. Kenapa nggak investor rakyat dibuat tadi koperasi? Saya pengguna, kan koperasi itu. Pengguna, pemilik, pengguna, pengendali. Ya kan? Kalau saya punya anggota jasa marga sebagai dia koperasi, saya marahin. Kalau ada sebagai anggota kita kan saya punya saham di situ, besar kecil pun. Iya. Nah ini jadi yang dirubah di situ Pak. Betul-betul memang dia untuk melayani, menyadari posisinya di mana dan apa tujuan itu dibuat gitu. Jadi bukan persoalan Bagi-bagi gitu. Ada dua hal, bagi-bagi via pemilu, jasa pemenangan, bagi-bagi kekuasaan, terus yang ujung-ujungnya juga ekonomi, terus via konsesi dan lisensi itu. Ya. Aktivitas ekonomi kan 3. Produksi, distribusi, konsumsi. Distribusi siapa yang menguasai Pak? Mohon maaf. Kan penikmat ekonomi di Indonesia kan orang ini. Yang sipit-sipit ini. Saya selalu bilang, kenapa kita konsumen teriak beras mahal? Kan dia tahu di petani itu murah. Kalau di petani mahal, orang akan bertani Pak. Sekarang kita tahu HPP-nya beras rojo lele misalnya di petani, kok bisa 5 kali lipat Ya. di mall, 3 kali lipat di warung? Apa yang membedakan? Ini kalau koperasi kan ditata itu Pak. Iya. Bahkan mata rantainya bisa Dipersingkat. Dipersingkat. Bisa dipotong. Mata rantai produksi konsumsi, distribusinya. Iya. Nah, sekarang dan benar Pak Prof. Sri Suarsono, berarti ini begitu menjadi dia koperasi, semua harus disiplin, ya, dan semua harus berpartisipasi. Di situ perbedaannya. Jadi memang ya dengan teman-teman koperasi pun saya banyak sama lah. Suroto saya ambil sama pola pikirnya itu. Dan saya kalau Suroto kan dia klaim ini, saya nggak tahu dia di mana gitu kan, koperasinya apa saya nggak tahu. Dia bilang Inkur apa segala macam kan, apa CU juga sebagai apa saya nggak tahu. Saya juga banyak kenal ketua CU sebenarnya kan. Nah, jadi kalau saya tanya Suroto ya Pak, plus minus lah gitu kan. Kalau saya kan praktekkan, ya kami bagi-bagi kursi roda, kami punya 11 ambulan. Bayangkan itu, kenapa rumah sakit bayar semahal itu? Kenapa tol bayar? BUMN didirikan dari pajak rakyat, modalnya dari pajak rakyat, didagangkan kepada rakyat. Sebenarnya itu de facto itu milik rakyat. Ini bukan mau membuat negara sosialis, bukan. Tapi tadi kejujuran di dalam bisnis ini yang kita belum ada. Ada pikir muamalahnya tuh. Tapi kalau oke, nanti kita bisa pertanyaan ini sebelum ini. Tapi kalau pun kita mau buat negara sosialis emang kenapa? Enggak, kalau saya nggak masalah. Ya, tapi sosialis ini minusnya ada. Kalau kapitalis, sosialis itu kan tidak ada milik rakyat. Semua kan milik negara. Milik negara. Nah, ini kan tidak ada, syariah itu di tengah. Dan saya berani mengatakan koperasi juga di tengah. Mengakui kepemilikan rakyat, mengapresiasi kepemilikan negara. Yang penting proporsional. Bahasa syariahnya itu yang wajar. Maka keuntungan kapitalis itu kan Adam Smith, modal sekecil-kecilnya keuntungan sebesar-besarnya. Syariah nggak begitu, koperasi nggak begitu, ambil keuntungan yang wajar. Contohnya sederhana Pak, Bapak masuk hotel, orang yang cerdas apa licik namanya itu ya, kan di kulkas nih
Hotelnya beda, dia beras bintang 3 ke atas lah. Kan yang gratis 2 di kulkas ada, itu kan berbayar. Iya. Habis nih yang 2, ada orang langsung minum aja. Nanti dia turun, beli yang sama masukin lagi kan. Artinya apa di situ? Dia juga nggak mau beli mahal karena dia tahu ini nggak wajar harganya. Nah ini yang harus kita bangun. Apa bedanya kalau masuk hotel ya? Kalau naiknya 5.000 ya mungkin masih wajar. Menurut saya juga enggak sih sebenarnya. Ya, kita tahu aqua itu 3.000 kok di masuk kulkasnya hotel kok jadi 10.000. Saya beli bahkan 1,5 liter 25.000. Gimana ceritanya itu? 1,5 liter tuh aqua jadi 25.000. Nah ini yang harus dipahami. Kenapa saya bilang kenapa kami mau bikin rumah sakit gratis atau versi kelasnya? Kenapa bikin sekolah TK sampai 2 tinggi? Lahannya udah kita beli 20 hektar gratis atau versi kelasnya. Apalagi konteksnya negara yang uangnya dari pajak rakyat. Lucu itu punya RUSUD tapi bayar. Yang kerjanya butuh gaji, maka ambil keuntungan sesuai kebutuhan operasional. Dan kalaupun ada keuntungan kan keuntungannya itu kan dibagi. Akan Persoalannya kan dengan segera. Gini aja. Kita ke dokter gigi aja. Dia di tempat praktek dia dan dia di rumah sakit, kok bisa harganya beda? Jadi keuntungan itu ada, dia sudah nggak wajar di sana. Artinya kan ini tadi bisa dibuat. Kenapa bisa begitu? Tadi manajemennya terlalu tinggi, terlalu panjang Pak. Mata rantai tadi yang panjang, ini manajemen rumah sakit itu terlalu tinggi. Jangan-jangan kalau dia rumah sakit daerah gitu ya, harus setor lagi ke birokratnya, ke gubernurnya barangkali kan gitu. Jadi kita nggak tahu itu kan. Ada nggak seperti itu kan? Ada lah. Pura-pura nggak tahu aja saya. Karena saya pernah tanda tangan itu satu kegiatan, ada nama ya kepala daerahnya lah gitu kan. Yang ini misalnya bupatinya, yang ini sekdanya, yang ini wakilnya kan. Dia kan high cost. Artinya kalau dia di rumah sakit nggak perlu itu. Ya udah sampai di mana di rumah sakit udah situ aja. Kan digaji kok dia. Dan digaji juga dibuat dia nggak sampai susah gitu loh. Nah ini persoalan keadilan itu saya bisa memahami sesuatu itu di situ. Ya. Lagi gelisah dia Pak. Enggak, happy dia senang. Saya dia puncak happy-nya ini karena negara memperhatikan dia. Dia kan tidak ada yang memperhatikan, istri nggak punya. Dia merasa sendirian Pak. Hah? Enggak. Saya support. Dia tahu. Dia tahu. Saya bilang di situ. Makanya saya dibilang halusinasi juga sama teman-teman kan. Tapi yang paham enggak. Yang koperasi benar-benar mau ada sosialnya itu paham. Yang ribut itu yang dia memang pengusaha koperasi. Yang tadi saya bilang Pak Haru kita bertiga bikin koperasi. Jangankan bagi-bagi rumah itu sunatan masalahnya nggak mau. Ngapain buat bos kita itu? Nah berarti ada apa itu Pak namanya? Kemauan untuk berbagi itu. Sharing. Ya. Jadi bukan share profit aja. Share profit itu tidak harus setahun sekali. Nah, itu kan apa benefit. Jadi kalau saya kumpulkan Pak, untuk rumah gratis itu kita udah 460 kali 50 juta berapa itu? 20 miliar kalau tiap tahun saya jadi pendapatan itu kan buat saya pribadi juga lumayan Pak nambahnya itu kan. Maka kalau sudah koperasi nggak boleh begitu. Kan Suroto kan yang dikupas juga mana itu? Bagaimana komut Ahok gajinya berapa? Satpamnya UMR Pak. Adil gak ini? Kalau itu nggak akan terjadi karena itu akan ditentukan oleh rapat umum anggota koperasi. Iya, kalaupun terjadi tidak secomplang itu. Iyalah. Kenapa? Karena tadi kan
Dia karyawan kecil Pak. Iya. Pertamina berarti dia kasih jatah sehari gratis 1 liter. Kan itu kebijakan yang boleh dibuat. Kalau dia BTN, oh dia karyawan rendah Pak, ambil cicilannya yang kecil, atau cicilannya oleh koperasi kan gitu. Jadi memang nggak akan dipahami sekelas Erick Thohir karena dia kapitalis. Nggak akan dipahami buat dia 1 rupiah uang dia kalau bisa jadi 1 miliar. Nggak peduli siapapun yang dihajar. Ini saya baru Pak. Ponakan saya dari Nata telepon saya kemarin. Tulang katanya, apa saya bilang. Saya dapat proyek nih. Proyek apa? Pengadaan beras 46,5 ton. Dari Pemda Madinah. Dari ketahanan pangan katanya. Buat dibagiin kecamatan saya. Bisa dulang modalin nggak? Saya itu 600 sekian kan. Nggak bisa lah kalau saya semua bilang. Mungkin 5 ton aja saya. Atau 10 ton maksimal saya bilang. Tapi sebentar dulu saya bilang. Ini baru perdana atau sudah berulang ini saya bilang. Program di Ketapang. Ini baru perdana Pak katanya. Buat tulang katanya. Kalau telepon dulu orang itu. Ini ada kaitan dengan pemilu nggak saya bilang? Nggak dijawab Pak. Iya. Nggak dijawab tuh lah, apa sih kaitan pemilu? Karena hari ini harus dibagiin Pak. Iya. Kalau dia berulang, kan tidak harus dibagiin hari ini Pak. Kalau itu program rutin, bagiin sesudah pemilu dong supaya netral. Yang saya maksud Pak, kalau saya kapitalis, saya nggak peduli itu. Berasnya Pak, tahu nggak? Modalnya 14.000, mereka bayar 24.000 Pak. Aduh berapa keuntungan saya itu? Nah ini pemahaman ini yang harus, sikap ini juga yang harus dipunyai. Itu akan dibangun oleh koperasi gitu. Dia akan merasa merasa tidak akan tega gitu. Makanya saya kalau dengan teman-teman ini, saya bikin masjid itu cuma 2 bulan Pak, 600 juta kumpulin uang itu. Jadi sikap-sikap seperti itu yang dengan koperasi itu sebenarnya di situ yang disebut setia kawan, kekeluargaan. Namanya kekeluargaan. Kita punya adik, ya. Tapi kalau udah kapitalis itu nggak peduli juga sih dia. Iya. Iya kan? Saya selalu bilang Pak, setiap kalau kau punya rumah 2, rumah 3, mobil 2, 3, kau punya adik bahkan belum punya rumah, dosa kau, sudah bilang. Al-Baqarah 2015, An-Nisa 36. Karena sedekah itu buat siapa? Buat bapak ibu, keluarga dekat, keluarga jauh. Itu tanggung jawab kita itu. Allah kasih kita lebih, kita selamatkan itu. Minimal keluarga kita. Koperasi harus begitu. Artinya kayak PLN misalnya, tahu itu sekolah tahfiz, tahu itu yayasan yatim piatu, udah nggak usah bayar. Sekarang setiap siapapun yang mau pasang sambungan listrik bayar bukan? Bayar. Karena dia melakukan tugas negara Pak. Iya. Kayak kami misalnya udah bagi rumah segitu, pajak kami kan berkurang Pak harusnya. Nah ini loh yang harus dipikirkan. Ya, Bapak, saya percayakan Bapak yang jago nulisnya itu gimana. Kita belum mulai nih, Pak Demi masih intro nih. Oke. Ya kira-kira intronya supaya nanti lebih pas gitu. Ya. Jangan yang umum lagi. Iya. Itu dia. Ya. Ayo, Bu, silakan. Nah, Bu Fahruk. Ya, izin Pak Kembaran. ya. Mulai ya Pak ya. Yang kemarin itu bukan? Kenapa Pak? Yang kemarin itu ya, tulisannya itu ya? Pertanyaannya beda. Ya, kenapa? Yang di ton Pak. Ya, Tapi bagus. ada sedikit pembaruan. Perlu kopi lagi nggak? Perlu Pak. Boleh. Perlu Pak. Tadi cuma ngemi. Belum. Nas. Kopi. Ini udah pakai kedap suara. Pintu belum, jadi suara langsung ke sana. Oke. Kemarin itu pintu ketutup, 5 kali manggil saya nggak dengar. Sekarang karena ini sudah kedap, semua kedap, fokus ke situ di celah itu. Ini jangan tembus keluar kalau saya ngomong.
di sini ke dapur kencang. Nanti dites. Kopi apa? Saya kopi ini aja, kopi tubruk ya. Kopinya ada kopi apa? Kalau ada yang Arabica sih boleh juga. Di KRB ya tanya. Ya. Pak Paru? Sama Pak. Dua. Panas. Panas loh. Lu pakai tubruk tuh panas lu. Dasar nggak ngerti kopi. Ya Pak, kembali kita izin mulai Pak, kita Pak. Sesuai ton, tapi ada sedikit perubahan lagi nih. Ya. Jadi kita mau sesuai dengan edisi yang akan diterbitkan Pak, kita mau bahas tentang koperasi simpan pinjam Pak. Ya, nah kan kalau tadi udah banyak cerita soal koperasi nih sama Pak Kambara. Sekarang mungkin lebih spesifik nih Pak, koperasi simpan pinjam, dan kita tahu bahwa apa yang sekarang ini berkembang kan ada banyak koperasi hingga saat ini kalau menurut data nih Pak ada sekitar 127.000 unit koperasi menurut Kementerian Koperasi, termasuk di dalamnya koperasi simpan pinjam gitu ya. Nah, seiring dengan jumlah yang semakin besar itu ada banyak juga skandal Pak. Kan di dalam, sayangnya ya Pak, sayangnya koperasi yang harusnya sebagai soko guru ekonomi itu jumlahnya semakin bertambah banyak, padahal di sisi yang lain banyak yang mengatakan koperasi itu tidak profitable gitu Pak. Tapi datanya jumlah koperasi meningkat terus Pak, banyak, dan juga ada banyak skandalnya. Misalnya saja ada skandal 8 koperasi misalnya yang kita lihat yang memiliki skandal besar, misalnya koperasi simpan pinjam Indosurya, Sejahtera, terus Prasiko Inti Utama, Prasiko Inti Sejahtera, ada 8 Pak jumlahnya. Ada koperasi Inti Dana, Garuda, sebutkan satu-satu nih Pak, Jasa Wahana, 5 Garuda, sama Timur Pratama. Nah itu nilainya bisa sampai 15 triliun kerugiannya Pak, gitu kan. Nah sebagaimana yang kata PPAT waktu itu 500 triliun. 500 Ini PPAT kan dituntut juga ini. Oh, PPAT kan sebutnya 500 triliun, itu bukan aja. Ya, karena ya diputar sana putar sini dicatat kan, dia kan nyatat transaksi. Oh, nggak tahu benar apa nggak juga itu kan. Faktanya kan enggak. Ya, bisa. Padahal di dalam koperasi itu kan anggotanya rakyat nih Pak, masyarakat, ya kan. Dengan adanya kerugian ini pastinya mereka mengalami kerugian besar gitu kan Pak. Singkatnya kasarnya tertipu lah begitu. Sementara uangnya nggak jelas kemana, dibawa kabur gitu kan. Nah sedangkan apa yang dikatakan oleh Menteri Koperasi bahwa koperasi memiliki tantangan, ya termasuk tantangan kelembagaan Pak, ya kan, pemerintah, tantangan regulasi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari sisi kelembagaan itu berarti kan sementara di sisi lain ada skandal, berarti proses yang terjadi itu belum melalui kelembagaan yang baik mungkin Pak. Misalnya saja seperti tadi dikatakan juga oleh Bung Wib tidak melalui rapat anggota misalnya gitu kan Pak, sehingga terjadi skandal-skandal itu. Nah itu satu. Yang kedua, satu tadi terkait skandal Pak, yang kedua kan terkait simpan pinjam kan berarti proses kredit ya Pak, dimana sekarang juga ada KUR gitu ya, kredit usaha rakyat, termasuk KUR itu koperasi simpan pinjam mendapatkan jatah KUR tetapi melalui perbankan gitu Pak. Nah mungkin itu dua agenda besar yang mau dibahas di edisi wawancara ini Pak. Nah, terkait itu ada beberapa pertanyaan yang kita mau sampaikan ke Pak Kambara. Yang pertama, dengan adanya berbagai skandal yang terjadi selama ini Pak, kontrol terhadap koperasi sepertinya belum berjalan terlalu baik begitu Pak.
Nah, sehingga banyak skandal yang merugikan. Bagaimana benteng mikro Indonesia mengantisipasi skandal-skandal yang terjadi selama ini, Pak? Ya. Udah. Ya, itu pertanyaan pertama, Pak. Ya. Berkooperasi itu ada 3 hal. Harus ada historinya, terus filosofisnya dan ideologisnya. Semua yang bermasalah itu dia nggak punya histori. Bung Hatta mengajarkan di buku yang Bapak tulis juga, saya baca ya. Di buku itu berkooperasi itu ada keinginan orang banyak atau beberapa orang untuk mengajak orang banyak ya melakukan sebuah aktivitas, misalnya simpan pinjam. Bagaimana mereka mendapatkan pembiayaan yang mudah atau kalau perlu murah, ya maka dia mewujudkan kekuatan bersama. Baru lembaganya dibentuk. Nah, bahasanya ada tuh. Agak susah saya, bahasa Bung Hatta kan bahasa zaman dulu. Ya, poinnya itu kekuatan yang dibangun bersama, kemudian untuk menjalankan sebuah bisnis demi kebutuhan bersama. Ya. Maka Bung Hatta memesankan di situ harus semua dilibatkan. Contoh yang di buku Gerakan Koperasi Ekonomi Rakyat namanya ya, itu kan bagaimana dicontohkan itu petani sutra harus jadi anggota. Dia nggak sanggup bayar langsung, cicil gitu kan, simpanan pokoknya. Gitu. Nah kalau di sebuah koperasi dibangun dengan histori yang jelas dan semua orang yang menempatkan uang di situ tujuannya untuk kesejahteraan bersama, nggak terjadi seperti 8 itu. 8 itu didirikan oleh para pengusaha, cek. Itu yang disebut pengusaha koperasi. Melihat kelemahan kelembagaan tadi dan pengawasan dari kementerian, dan dia mempelajari karakter bangsa kita yang senang pinjam, dia bikinlah itu. Prakteknya itu dia cara mengumpulkan uang untuk mensupport usahanya, cek semua begitu. Dan semua mereka punya BPR, semua punya finance, ya leasing apa itu punya itu semua. Jadi itu ini yang saya tanda petik berantem dengan Pak Teten. Bapak kan bisa generalisir, Bapak lihat historinya itu didirikan Indosuria Pracito. Saya Pak Irsad kan ngangkat itu, saya pernah kritisi Pak Irsad, hati-hati, mana ada simpanan pokok 250 juta Pak, siapa anggotanya itu? Saya simpanan pokok saya 10.000 Pak. Jadi saya bagaimana menghadapi itu ya, kita bergerak berdasarkan histori, filosofisnya kita bangun, ideologisnya kita perkuat. Ideologi berkooperasi kita apa? Ada 7 saya buat sekarang itu, kemarin kita rumuskan di Danau Toba itu. Ya, peduli sesama, kesejahteraan bersama, gotong royong, kekeluargaan, kemandirian. Itu harus ada di situ semua, ya, solidaritas gitu. Jadi mengantisipasi itu, maka koperasi itu kalau dibangun dengan ideologi, historinya jelas, ya filosofisnya juga kita tanamkan, itu nggak akan terjadi Pak. Maka kami dengan imbas itu pun nggak ada ngaruh, nggak ada yang ras Pak. Ada 1-2 datang mau narik, kenapa narik? Saya bilang. Oh ini koperasi itu, ini bukan BRI Pak, koperasi sana. Bapak mau narik uang Bapak tahu nggak dari mana? Saya buka neracanya Pak. Waktu itu aset kita 1 triliun, piutang kita 700 sekian. Dari 1 triliun ini Pak, uang mereka kan nggak sama, uang anggota itu kan sekitar 60%. 600 juta itu 200 juta Pak, di anggota. Ini bukan uang Bapak aja nih. Kalau Bapak mau minta sekarang, ini pandemi Pak, nggak ada yang bayar saya bilang. Kalau soal Bapak takut hilang, saya jamin uangnya ada Pak. Saya kan kas bank kita ada, nggak ada di bank ini Pak. Bentuk penjaminannya seperti apa? Iya, yang saya jamin itu artinya saya pastikan uang itu tidak keluar kemana-mana. Oke. Kan banyak koperasi itu kan jadi aset Pak. Iya. Koperasi simpan pinjam, kalau dia punya aset banyak itu bahaya. Dan itu dipertanyakan koperasinya Pak. Ada yang kasus, nggak tahu ada Bapak ikutin nggak? Di Jawa Tengah ada koperasi, asetnya 1,6 triliun, ada 100 miliar kok kelimpungan. Oke. Jadi intinya menjaga neraca supaya tetap sehat dan transparan. Iya.
Itu sudah satu langkah di manajemen keuangan yang harus kita lakukan. Ada kok permennya soal akuntansi itu. Tata kelola itu ada. Jadi tata kelola ini yang benar. Tujuan mereka berkooperasi tadi apa? Kalau yang bermasalah itu semua itu untuk mengumpulkan uang. Kalau dia kooperasi dibangun untuk kesejahteraan bersama, semangat bersama, untuk memenuhi kebutuhan bersama, maka pengurus-pengurusnya harus orientasinya ke sana. Tata kelolanya itu. Misalnya kita mau beli apa, itu harus berhitung, Pak. Nggak boleh saya putuskan sendiri. Itu melalui Rapat anggota, kita rapatkan. Di rapat anggota paparkan, tahun depan kita beli ini. Kenapa? Uangnya dari sini, tidak merugikan uang siapapun. Waktu pandemi ada yang narik uang karena memang dia apa? Saya bikin back to back, Pak. Daripada supaya neraca kita nggak berkurang gitu kan. Ya udah, back to back aja. Dia punya 600, kasih 600. 0%. Menjaga likuiditas saya gitu kan. back to back itu gimana maksudnya? Ya, misalnya Pak Harwi punya deposito 1M. Iya. Ngotot mau narik, Bapak mau narik takut udah Bapak ambilnya 1M lagi. Saya kasih 1M, nanti balikin. Oh. Ya. Kalau nanti yang 1M ini selesai gitu kan. Tapi Bahkan bagi hasilnya masih saya kasih. Jadi back to back, jadi nanti misalnya saya ambil 1M, terus nanti dihitung sebagai pinjaman gitu? Iya, Oke. tapi 0%. Tapi 0%? Bukan? Karena pandemi. Oke. Itu membangun trust. Kalau dalam situasi normal bukan Nggak bisa. pandemi nggak bisa. Nggak Nggak bisa bisa. narik duit. Bisa tapi bisnis, ada pinjaman, ada ada bunganya, margin, urusan ada bunganya. Besaran bunganya ya. Ya, ada ketentuannya nanti bagi hasil depositonya nggak dapat lagi misalnya kan gitu. Tapi ini Pak, ada strategi khusus nggak Pak yang biar tidak sampai terjebak ke dalam skandal misalnya yang dialami oleh banyak koperasi lain misalnya. Jadi kalau saya ya, Saya ngopi. coba ya silakan Pak. Dicek aja orang yang menempatkan dana di situ itu mayoritas siapa. Kan kelihatan. Kelihatan. Portfolio anggotanya kelihatan. Iya foto beliau kelihatan. Oh. Itu kan orang yang berduit. Memang pemburu rente. Marketing aja, marketing asuransi itu. Dia bikin meet and greet di hotel mewah, dia paparin gitu kan. Jadi memang prosesnya udah berbeda ya Pak. Ya, rekrutmen anggota kita, kalau kita rekrutmen anggota, jadi rekrutmen anggota itu harus sesuai dengan tujuan koperasi itu didirikan. Pada saat perekrutan. Iya, kami ada pendidikannya 3 hari. Setiap tahun ada pelatihan perkoperasiannya. Dia pernah nggak? Rekrutmen anggota dia kan di hotel mewah, Pak. Yang disebut anggota, orang menempat Pak Harwi menemukan dana 1M. Karena bunganya berapa dia bilang 17% kan? Pakai otak aja, Pak. Gimana muterin bisnis dapat 17% sebulan untuk yang punya uang? Kayak MLM gitulah Ya. anaknya. Asuransi dia. Asuransi, oke. Terus di tracking itu banyak orang-orang asuransi itu. Oh, banyak orang asuransi. Tracking aja, kan Bapak punya kapasitas untuk ke sana. Jadi jangan terjebak dengan itu. Maka sekarang begini aja. Pintu air tuh di CU 50 tahun Pak umurnya. Nggak oleng. Pos jasa 50 tahun juga nggak oleh. Kami taruhlah baru 10 tahun jadi koperasi, 20 tahun lah dengan LKM tadi. Nggak ada masalah. Karyawan saya masih saya gaji, nggak ada yang saya pecat, nggak ada ras. Itu kalau ada ideologinya, histori didirikannya itu apa itu? Ya filosofisnya juga kita jaga, tujuan kita itu apa sih gitu kan? Jangan sampai pemburu rente masuk ke sini, kalau dia masuk ke sini saya marahin. Ada Pak, ini agak negatif. Uang dari donasi dari Qatar ditaruh di sini, mau ditarik, marah saya. Akadnya 1 tahun Pak, masuk Januari, pandemi kan Maret. Maret ditarik nggak bisa saya bilang. Astagfirullahaladzim, kencang nih saya bilang. Saya tahu di uang dari mana Pak, nggak pantas Bapak simpan ini saya bilang. Karena itu untuk anak yatim itu siapa. Saya Jadi dari Qatar masuk pada salah satu atau beberapa anggota terus disimpan di sini. Disimpan di PMI. Harusnya kan uang itu kan
kan kalau dari kata itu apa? Iya. Biasa kan untuk anak yatim. Itu kan masih biaya operasional sebuah yayasan atau apa kan. Ada orang itu aja sih yang kencang. Kalau yang lain ngerti Pak. Anggota-anggota yang lain percaya sama BNI. Ya gimana nggak percaya? Rumah gratis pandemi juga masih dibagi. Gimana? Artinya uang yang bukan hak kami ya kita berikan. Iya. Karena itu dikumpulkan dari infak dan keuntungan yang ada gitu. Nah kemarin karena keuntungannya nggak ada dari infak, tetap kita bagikan rumah gratis gitu. Untuk menjaga disiplin itu Pak, sedikit mungkin mengelaborasi untuk menjaga disiplin yang berfilosofis, berideologi itu secara manajemennya gimana? Maksud saya Pendidikan perkoperasian. pendidikan komunikasian. Oke. Ada berkala. Apakah kemudian ya dengan segala macam model tata Iya. kelolanya ya? Nah. Oke. Nah, lebih dari itu, apakah kemudian misalnya ada godaan nggak untuk koperasi itu menginvestasikan di luar koperasi? Ada. Pak Kamara cerita deh. Makanya kan pengurus itu saya bilang di awal tadi yang Bapak bilang masih prolog tadi gitu ya. Di situ kesadaran itu yang harus kita bangun, harus kita miliki semua pengurus. Dan memang dipengaruhi oleh leadernya, ya. Jangan Ada pengurusnya ya? Iya, kan decision maker itu kan di pengurus. Ya, oke. Pasal 31, 32, 33, 34 itu kan. Itu kan di situ, Pak. Nah, pengurus ini kolektif kolegial. Jadi membuat sebuah keputusan itu melalui rapat. Oke. Ya nggak boleh. Kita beli ini. Nah, harus dibudayakan. Kenapa beli itu? Benefitnya apa buat anggota? Dari sisi bisnis apa? Kayak sekarang nih kami mau beli HIS nih 2. Kenapa? Karena itu punya tour travel. Saya Kopsa aja punya 100 cabang. Ternyata mereka periode tertentu bisa 13 kali jalan-jalan Pak. Nah ini kenapa kita nggak manfaatkan kan gitu? Supaya keuntungannya masuk lagi ke anggota kan gitu. Nah, itu dibahas Pak. Jadi itu harus ada. Nah ini bagaimana itu timbul? Ya memang agak sulit Pak. Karena Kementerian Koperasi nggak melakukan pendidikan itu. Harusnya Melakukan. Tidak melakukan. Tidak melakukan. Harusnya itu dilakukan Kementerian Koperasi. Kita bicara yang benar nih ya. Ya. Kita bicara koperasi yang benar itu harusnya. Pengawasan segala macam. Iya. Atau sebelumnya misalnya makanya diterjemahkan oleh mereka di RU yang baru ada fit and proper. Nah ini dimaknai negatif juga dengan teman-teman koperasi. Fit on proper untuk Jadi pengurus. Nah kata mereka apa urgensinya pemerintah fit and proper? Oh nggak ada uang negara. Yang mau fit and proper pemerintah dalam hal Kementerian ini Koperasi. DH Koperasi. Ya, nggak Kementerian Koperasi. nggak ada uang negara kok di koperasi itu gitu kan. Nah itu kan justifikasi yang bagi teman-teman. Iya. Nah kalau saya memaknainya kan sebenarnya menguji kapasitas pengurusnya. Iya. Untuk semua hal lah ya, pemahaman koperasinya, tadi soal kebijakannya ke siapa, apakah kebijakan jadi terunjuk gitu kan, nunjuk orang 4 kan ke dia. Jadi kebijakan yang diambil itu menguntungkan pribadi mereka aja atau apa kan gitu. Sebenarnya itu nanti sosialisasinya kan kurang. Jadi dimaknai teman-teman kenapa negara dalam hal ini Kementerian Koperasi harus memproper koperasi yang uangnya Rp1 pun nggak ada di negara kan, ada yang ngomong begitu gitu kan. Nah, itu jadi mungkin bukan mungkin itu fungsi yang harus dilakukan untuk tadi memastikan bahwa pengurus koperasi memang betul-betul untuk memperjuangkan anggota gitu. Harus ada tahapan apapun namanya lah gitu. Di dalam kasus sejarahnya BMI ada case di mana pengurusnya kemudian investasi di luar urusan koperasinya. Belum pernah. Karena kebetulan masih saya terus. Dari awal masih saya, belum pernah. Dan saya menjaga betul, bahkan undian umroh aja top manajemen itu, manajer ke atas itu nggak boleh saya ikutin. Itu kan nggak mudah itu Pak. Kalau kita mau, nama saya semua itu pasti diundi. Dipertaruhkan. Oh iya. Nama saya Pak yang diundi. Dikocok kayak gimana juga, kamar beli batu bara yang keluar. Itu dapat tiket umroh. Baik saya buat kebijakan itu. Nah kira-kira Bapak terjemahkan lah apa yang dibangun di situ. Jadi dalam arti kata itu juga mungkin agak sedikit menyimpang, tapi saya perlu diyakinkan bahwa
sistem demokrasi politiknya dalam tanda kutip demokrasi di dalam di luar urusan pembagian dividen, transparansi segala macam itu juga harus berjalan juga. Saya terus terang saja, saya praktik banyak baca itunya Bung Hatta itu, artikel Bung Hatta, dan saya makin puas setelah yang kemarin itu. Saya dapat memang quote-nya, saya nggak tahu, saya kirim nggak Pak Harwi gitu. Saya kirim ke Bu Muti Hatta, dia bilang terima kasih Anda sudah mengumpulkan kata-kata bijak Bung Hatta tentang koperasi. Saya mendalami itu, bagaimana Bung Hatta mencontohkan ya kepentingan di Sumatera yang beliau ributnya, kan di kampung saya juga sama, kalau panen itu gotong royong, kan masih tahu kampungnya kan Pak? Di mana di Sumbar? Di Sumbar bukan? Palembang. Oh Sumbar. Sumbar saya nggak tahu saya. Tapi kalau Sumatera Barat, Sumatera Utara, bangun rumah itu Pak, tukangnya cuma 2 Pak. Sisanya masyarakat itu. Kan Bung Hatta mencontohkan itu bagaimana membangun rumah di buku Bapak loh, itu saya baca. Dia sebelum ada itu saya nggak baca itu, dan itu saya ingin terus. Artinya di bisnis koperasi ini kita dahulukan kepentingan anggota. Jadi kebijakan kita itu tadi di pilar itu, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, spiritual. Ini semua jadi produk Pak. Ada produk simpanan, ada produk pinjaman, ada produk pembiayaan. Simpanan umroh, pembiayaan wisata, ada itu. Anak sekolah, itu ada semua. Pembiayaan kesehatan supaya mereka punya toilet. Jadi kebijakannya betul-betul memang untuk kepentingan anggota. Anggota saya mayoritas 10 tahun yang lalu itu nggak punya toilet Pak. Saya bikin skim, kami yang pertama ada skim pembiayaan air dan sanitasi, ada bukunya ke media itu. Pak Kamara, intermezzo sedikit Pak Kamara, saya masih agak belum tahu secara persis. Jadi BMI ini langsung sebagai koperasi simpanannya langsung dengan anggota, atau kemudian dia juga menggabungkan beberapa koperasi-koperasi CU-CU yang lain ke dalam BMI? Atau enggak, kita sendiri. Artinya langsung ya? Langsung, kan kita juga tidak punya asosiasi. Oke. Karena saya diajak jadi masuk asosiasi, saya nggak sepakat dengan aturan mainnya, rules gamenya nggak sepakat. Oke. Jadi sejak awal tumbuh memang kita sendiri langsung anggota. Makanya kita koperasi yang pertama di Indonesia, BMI Group, anggota membernya, 3 primernya itu di dalam grup yang sama. 3 primernya. Ya kan ada simpan pinjam, ada sektor real 2, jasa dan perdagangan. KRB itu punya koperasi konsumen itu, BNI juga, Benteng Muamalah Indonesia. Ada koperasi jasa, Benteng Mandiri Indonesia, itu produknya konstruksi apa segala macam, itu travel. Jadi saya bikin itu. Kita pertama itu di Indonesia. Saya terjemahkan dari pasal 15 dan 16 Undang-Undang 25 di penjelasannya. Dan dia apresiasi kementerian gitu kan. Dan setiap apa-apa disuruh ke sini sekarang koperasi-koperasi yang pingin, mereka bilang spin off itu ke sini gitu. Nah yang selalu saya sampaikan tadi Pak Habib sampaikan tadi, bagaimana leadernya itu harus betul-betul berpikir untuk ke sana. Bagaimana menanamkan itu? Menurut saya harusnya peran Kementerian Koperasi dalam mungkin bahasanya yang fit proper lah. Karena kalau fit proper kan konteksnya negara punya kan, yang boleh negara ikut fit proper kan dia punya uang di sini kan. Orang yang punya uang kok di sini. Jadi jangan fit proper mungkin bahasanya. Tadi kan Bapak tanya perannya itu ada peran dari cara berpikir pengurusnya, pengawasnya juga harus begitu. Makanya saya ngambil pengurus pengawas itu banyak dokter, banyak akademisi itu saya ambil. Dan saya gaji nggak murah itu kan, kita gaji nggak murah itu, bukan saya yang gaji gitu ya. Tapi membuat ketentuan itu kan kita rapatnya harus begini gitu kan. Pembiayaan sampai 200 juta kita nggak pakai agunan. Jadi bagaimana anggota, kalau saya pakai agunan gimana dia punya rumah? Kalau dia punya cuma tanah, harganya cuma sampai 200. Pak Habib lah yang menerjemahkan, saya nggak sehebat Suroto merangkai itu. Karena Suroto kan peneliti, kalau saya kan praktisi. Juga karena kebetulan saya juga kawan baik Suroto yang kami juga sampai sekarang belum paham itu aspek-aspek. Kalau tata kelolanya kurang lebih sama lah ya, akuntabilitas, transparansi. 5 lah, 6 tardip ada demokrasi kan, demokrasi, transparansi itu yang kunci juga, demokrasi itu tardip. Kalau non koperasi kan tarif
transparansi, akuntability kan, demokrasi, independensi, fairness itu kan, tardip. Nah, transparansi, akuntansi, responsibility, demokrasi, independensi, fairness. Kalau non koperasi kan demokrasinya nggak ada. Iya. Nah ini kemarin yang saya gali di Danau Toba, saya bikin setiap tahun kita dapat saya kerja menanamkan itu. Nah, kemudian muncul 7 ideologi kita yang kita buat kan. Ya, saya bangun di solidaritas, terus peduli sesama, pemberdayaan gitu kan, gotong royong, kemandirian, demokrasi, satu lagi apa tuh? Yang begitu lupa saya. 7. Oke, nanti sebelum lanjut ke Pak harus soal Pertanyaan berikutnya. pertanyaan berikutnya soal Tadi udah jawab belum pertanyaan saya itu? Udah, Pak. Ya. Cuman kan ini, Pak, hubungnya mau. Silakan. Tadi kan ada pemahaman gitu ya, Ya. yang apa namanya, salah satu cara untuk mengantisipasi adanya skandal gitu kan, Pak. Juga tadi Bapak menyampaikan kan ada aja kan apa namanya, di dalam koperasi simpan pinjam itu pasti ada anggota. Terus ada uang yang entah datang dari mana, tadi Bapak bilang ada dari Qatar gitu kan. Nah, sementara itu ada pemahaman Uang dari Qatar itu tidak langsung di koperasi. Ada yayasan yang punya uang dari Qatar, itu langsung ke yayasan ini masukin ke itu nanti salah tuh. Iya. Nggak ada uang dari Qatar ke BNI, nggak ada. Itu dan juga di model seperti yang langsung misalnya dari foundation, Qatar Foundation atau siapa Nggak ada. Masuk ke BMI nggak? Misalnya ada satu donor agency yang mau memberikan mau memberikan hibah Iya, gitu. iya. Itu dulu aja Water.org dalam rangka menginisiasi melahirkan skim pembiayaan air dan sanitasi itu. Oh, Sifatnya pendampingan itu. Jadi Ya. kita kan ada aktivitas yang baru yang belum pernah kita lakukan. Saya minta, saya butuh ini. Saya ajukan 1,2 M, dia kasih 2,4 M. Karena saya kan harus bikin pelatihan ini. Iya. Ada terus ada praktek-praktek lapangannya. Iya. Ada menguji sanitasi apa sih yang benar. Nah, itu gitu-gitu Ya aja. itu artinya seperti juga NGO pada umumnya koperasi gitu kan. Dan itu hanya sekali. Oh, oke. Itu tahun 2014 itu, sisa sudah itu nggak ada lagi. Karena kami udah mandiri kan. Ya, karena semua transfer knowledge Ya, keterampilan udah segala macam selesai. sudah bisa. Selesai di situ, udah kita implementasikan kan. Jadi mandiri, uangnya cari sendiri dari mana. Iya. Kan makanya kita yang pertama ada skim air dan sanitasi. Bank juga belum berani. Skim apa? Pembiayaan air dan sanitasi. Jadi orang Oke. pembiayaan untuk bikin toilet gitu. Nah, mekanisme ini gimana? Ya nanti dia ajuin sama bikin toilet dengan septic tank dan air misalnya. Oke, berapa biayanya? Biaya berapa biayanya? Koperasi biayai, dibangun koperasi jasa. Oh, Materialnya dari koperasi konsumen. oke. Nah, materialnya dari koperasi konsumen. Jadi kantong kiri pindah kantong kanan Iya. aja. Sahunya kembali lagi kan. Nah, terus saya bilang tadi 5 pilar itu semua jadi produk. Oke, keren. Nah, iya Pak. Jadi intinya kan ada banyak anggota yang memiliki banyak kebutuhan. Iya. Lalu ada flow of fund gitu ya Pak. Bagaimana menerima dan mentransmisi likuiditas gitu Ya. kan Pak di dalam koperasi simpan pinjam itu. Nah tentu kan itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Bagaimana mengidentifikasi tiap orang mungkin punya pemahaman ideologi yang beda gitu kan. Tadi Bapak bilang harus ada semacam persamaan dahulu ideologi dan transparansi dan sebagainya. Nah terkait dengan itu pertanyaan kedua nih Pak, sebenarnya mungkin tadi sudah disinggung, mungkin bisa lebih dielaborasi Pak. Bagaimana konsepsi koperasi simpan pinjam itu sebaiknya dikembangkan gitu Pak? Ya. Dia didirikan sesuai dengan kebutuhan anggota. Bukan didirikan sesuai kebutuhan pendiri. Oke. Pendiri ini dua. Pendiri yang memang dibangun dari kebutuhan bersama
ada pendiri yang memang untuk kepentingan bisnis, itu yang disebut pengusaha koperasi. Bapak bisa cek, ada koperasi itu, buka tanya aja, siapa, berapa anggotanya. Di BNI itu nggak ada calon anggota, nggak ada nasabah, semua anggota. Nggak ada calon anggota. Jadi Nggak ada. hanya dengan mau menjadi anggota terus kemudian langsung store. Ya, jadi kalau dia mau lakukan mendapatkan pembiayaan dari BNI, dia harus jadi anggota dulu. Ya, Sama dengan kita kan, kita disebut nasabah BCA kalau kita buka rekening di BCA. Oh ini juga gitu ya Pak? Sama Pak. Banyak koperasi nggak begitu, dijadiin nasabah. Padahal kalau di peraturan di regulasinya, calon anggota itu maksimal 3 bulan saja. Saya cuma seminggu wajib jadi anggota. Terus habis itu nanti pada tahun yang bersangkutan ada pelatihan. Iya, otomatis berlaku dapat nanti digilir kan Ya. nggak bisa sekaligus terkait biaya. Jadi di situ Pak, dia mendirikan koperasi itu harus betul-betul memang kebutuhan mereka. Nah tadi dua itu orang mendirikan koperasi di kebutuhan bersama, satu kepentingan bisnis, itu pengusaha koperasi, dan itu dibuat banyak oleh BMT terutama. Tapi kan setiap orang nih, maaf nih Pak, setiap orang kan memang punya orientasi bisnis Pak, bagaimana jadi? Nah itulah harus bergaul dengan Suroto ini. Bisnis sosialis itu yang dilakukan. Jadi kita mendirikan koperasi simpan pinjam itu. Saya di awal-awal Pak, saya bilang mungkin masih ada di antara itu di tulisan saya. Saya bilang kalau di orientasinya hanya simpan pinjam, tidak ada sosialnya, jujur aja jadi BPR. Jadi BPR. Silakan elaborasi Pak, itu di mana ininya, benang merahnya di mana? Karena koperasi itu harus ada sosialnya Pak. Dan dia harus memikirkan kebutuhan anggota. Betul. Ya. Jadi kalau ada anggota yang kesusahan harus dibantu Pak. Karena koperasi milik bersama. Anggota sebagai pemilik, pengguna, pengendali. Ya. Nah kalau dia bermasalah nggak bisa bayar, kami itu kita datangi Pak. Bukan disita asetnya, apa yang bisa kita lakukan untuk Bapak bangkit lagi? Apa problemnya? Apa problemnya? Problemnya apa yang dia hadapi? Dia maunya apa? Iya. Harus begitu. Kalau dia tidak melakukan itu, sebenarnya dia BPR beban hukum koperasi. Dan itu banyak. Nah, saya mau sampai ke pertanyaan itu. Menurut Pak Kambara, seberapa banyak CU yang Kalau CU clear. CU itu clear kayak kita. Oke. CU clear. Yang paling banyak itu biasanya koperasi-koperasi di Jawa Timur sama Jawa Tengah, baik dia syariah maupun konvensional. Kalau Bapak ingin tahu datanya ke Kementerian Koperasi aja, aku udah punya datanya. Koperasi KPR itu Bank Perkreditan Rakyat itu KPR. Iya, dia sebenarnya koperasi juga. Koperasi, tetapi apa yang membedakan dengan model BMI dan Hanya dimiliki beberapa orang. Oh, jadi tidak ada akumulasi pertambahan anggota di situ. Dia tidak dibatasi sama mereka. Jadi banyaknya nasabah. Wah, dibatasi dengan banyaknya nasabah yang membedakan dengan Nggak dibatasi dengan untuk menjadi anggota. Kalau dia jadi anggota semua, SHU-nya kecil Pak. Oh gitu, oke. Kayak kita kan benefit oriented. Paham. Kalau laba kita kan 7M, dibagi 240.000 orang. Sesuai komposisi kontribusi jangan kecil Pak. Iya. Saya aja di koperasi jasa cuma dapat 1,9 juta. Iya, Tahun itu. kecil, tapi kan dalam hal tetap yang membedakan mereka membatasi, justru mereka membatasi esensi koperasinya, iya, itu membatasi jumlah anggotanya. Jadi Pak Harwit misalnya kalau di BNI Bapak pasti jadi anggota. Kayak kemarin baru tadi malam ada saudara saya, boleh nggak saya nyimpan uang di BNI tapi saya nggak jadi anggota? Ente rugi saya bilang. Nah kalau tempat lain boleh soalnya. Oh gitu. Terus apa yang tempat lain boleh mereka dapat sebetulnya mau investasi? Kan nggak dapat SHU nanti Pak Harwit. Iya, tapi saya nggak habis pikir kalau orang katakanlah kan itu semacam kayak hibah kan, kemudian ada skema itu. Jadi kalau saya udahlah saya pokoknya kasih duit, saya nggak mau tahu gitu. Pokoknya saya
percaya akan ada juga orang seperti itu. Saya percaya, saya taruh duit di BNI segala macam, nanti diurus gimana, itu kan modal riba kan. Dia nggak terima, saya nggak mau jadi anggota karena konsekuensinya saya nggak terima SHU. Ada yang begitu. Kalau hibah ya belum ada. Kalau dia konteksnya hibah boleh. Maksud saya ada orang naruh uang di sebuah koperasi itu dia wajib jadi anggota. Oke, ya, clear. Jadi posisinya seperti di bank nasabah. Padahal itu merugikan yang punya uang tadi, bukan koperasi. Iya rugi deh. Rugi, kenapa rugi? Dia nggak dapat SHU, dia hanya dapat bunga berjalan. Nah, kalau di BM ini ada nasabah juga, Pak? Nggak ada. Jadi Ya, anggota semua itu nasabahnya? Anggota itu nasabah. Otomatis. Dan semua anggota, artinya semua dapat SHU sesuai dengan kontribusi terhadap pendapatan dan modal. Itu di pasal 5 Undang-Undang 25 ini. Jadi kontribusi terhadap pendapatan dan modal. Itu perhitungan SHU-nya. Oh, Jadi kalau di koperasi lain kayak Prasiko itu gitu misalnya. udah pasti enggak. Udah pasti enggak ya? Dibatasin ya. Ya posisinya pada nasabah. Ya bayangin aja kalau kita cuma bertiga ya pengurusnya yang lain nasabah, laba 7M sesuai yang anggaran dasar 40%. 4 kali 7. Kalau dia 7M, kalau 70M bagi 3 aja kan? Iya. Mau bagi 3 apa mau bagi 3.000? Dan itu kemudian sekarang belakangan justru syarat jumlah minimum anggotanya itu sekarang diperkecil ya Pak. Iya. Dan Itu Suroto itu. oh, nanti saya bisa tanya. Tapi Itu Suroto konteksnya buat dia mendirikan koperasi nggak harus rumit. Cukup 3 orang. ya apa bedanya nanti itu dengan PT jatuh-jatuhnya? Katanya Suroto lah kalau itu. Ya itu dia nanti saya tanya nih, ini gimana nih? Tapi dengan prinsip bahwa menghimpun anggota sebesar-besarnya jumlah anggota, Iya. manfaat bersama segala macam, kan prinsip utamanya kan. Iya, iya. Jadi yang pertama kali sepemahaman saya secara normatif ya, yang pertama kali kalau kita mau bikin kita sebenarnya bukan mau menghimpun uang itu nomor 2. Yang pertama kita mau menghimpun anggota, betul Iya. begitu nggak? Filosofinya Iya. menghimpun anggota Iya. yang oke lah kecil, pokoknya itu untuk kebersamaan tadi segala macam. Makanya kan nomenklaturnya koperasi simpan pinjam. Bapak nulis itu. Simpan dulu baru pinjam. Itu Bung Hatta bilang begitu. Simpan. Bukan Makanya koperasi simpan pinjam, simpan dulu baru pinjam. Bukan koperasi pinjam-pinjam. Nah ini koperasi pinjam-pinjam, Pak. pinjam. Ada atau koperasi simpan-simpan. Simpan. Kan dia nyari uang orang Arab. Yang ribut itu kan Cina-Cina. Iya, itu ke koperasi simpan, terus nanti dia untuk simpanan itu untuk pembiayaan. Iya, usaha dia. Yang nggak perlu dipertanggungjawabkan ke anggota. Iya, usaha pribadi. Ya. Usaha pribadi dia, supporting usaha pribadi dia. Sama dengan apa namanya itu konglomerat kita bikin bank kan. Tujuannya apa? Kan narik uang dengan mudah kan. Iya. Emang kita kalau naruh uang di bank dapat dividen kan enggak? Untuk membiayai usahanya sendiri. Iya. Narik dana dari masyarakat untuk membiayai Dan usaha. sebuah konglomerat kita kan punya bank. Iya, betul. Dan itu nggak sehat. Jadi nggak sehat. Nah kalau ini Pak kan tadi kan dari sisi bagaimana mengembangkan konsepsi koperasi simpan pinjam itu seperti apa? Nah kalau dari sisi pengalokasian pinjamannya itu bagaimana Pak? Yang ideal begitu Pak. Tadi dari sisi anggota misalnya semuanya anggota gitu kan. Dari sisi terus misalnya ada pinjaman, ada alokasi dana gitu kan di koperasi itu kan itu disalurkan ya Pak ke anggota ya kan. Nah itu mekanismenya, konsepsi mekanismenya itu yang ideal yang misalnya udah dipraktikkan juga di BMI itu bagaimana Pak? Apa ada prioritas misalnya ke sektor tertentu kayak tadi Bapak bilang air dan sanitasi, sosial lebih diutamakan atau Tetap yang utamakan bisnis. bisnis gitu ya? Jadi cara menghitungnya itu, penentuannya itu kan di manajemen keuangan kan ada. Kayak kita itu selalu menjaga kas bank kita itu minimal 10-20%.
Kalau lebih dari itu berarti idle money. Jadi tata kelolanya itu, jadi saya juga kenapa saya bicara tadi banyak koperasi yang menaruh uang di sini Pak, koperasi simpan pinjam benar. Jadi tata kelola ini tidak bisa menghitung uang ini harus produktif, berarti harus dipinjamkan lagi. Padahal ini uang disimpan dari anggota, kan sebenarnya kan simpan biaya simpanan, ada pinjaman bank. Kalau pinjaman kan ada biaya ke bank. Kalau pinjaman anggota, simpanan anggota kan juga ada biaya ke anggota. Kan harus sudah hitung tuh cash flow-nya. Ya, berapa biaya keuangan, baik yang dari anggota sendiri berupa simpanan, begitu juga dengan bank. Berapa kebutuhan operasional kita? Nah, tata kelolanya seperti itu dihitung. Kita punya karyawan berapa? Kalau belum ada, kalau kita baru memulai koperasi, kita ini berapa orang? Kita mau digaji berapa? Ya kan begitu? Ya kan? Nah, jadi dari uang minimal berapa yang harus kita salurkan untuk bisa menutupi operasional. Sederhananya begitu aja. Jadi inflow outflow-nya itu diatur. Dan bagaimana pendistribusian uang itu juga sama. Jadi tidak boleh ada idle. Maka banyak Pak koperasi naruh uang di sini, konteksnya simpan pinjam kan lucu. Terus polisinya dicegah atau nggak boleh? Ya kita bolehin aja, orang dia juga stres. Akhirnya bubar koperasinya kan. Masih untung dia masih ada uangnya di sini. Akhir kata dia bubar juga Pak, bahkan kabur kan. Koperasi kecil. Nah, tapi kemudian anggota-anggotanya dia otomatis masuk di sini atau gimana? Kalau dia menyimpan kan atas nama pengurus. Atas nama pengurus, agak complicated ya. Atas nama pengurus, terus nanti pertanggungjawaban BMI-nya sendiri terhadap soal ini, skema semacam ini gimana? Kan ke mereka aja, kan dia yang kalau mereka kan nanti tidak akan bermasalah kalau uangnya dikembaliin kan. Bahkan kemarin dia mau narik sendiri, saya nih yang kabur, saya mau narik sendiri, dia mau sendiri nggak saya bolehin. Harus tanda tangan semua pengurus pengawas dan harus ada surat keterangan berdasarkan rapat anggota gitu. Di BMI sendiri itu case sedikit case atau lumayan untuk yang di bawah 5 koperasi sih. Oh, kecil ya. Kecil, tapi aneh. Dia koperasi simpan pinjam malah nyimpan di koperasi simpan pinjam. Nah itu berarti tata kelolanya nggak benar. Jadi dalam penentuan tadi itu kan kita harus berhitung. Karena namanya BOPO, biaya operasional berpendapatan operasional. Ini kita hitung ini, apakah ada variable cost, fixed cost. Ini teknis nih, ini harus hitung kan? Iya. Ya kan, fixed cost itu kan berarti gaji, biaya kantor kan, nah, variabel kan yang lain. Nah ini untuk mengeluarkan ini kita harus tutup dari mana? Kita menyalurkan uang kan, berarti marginnya berapa untuk bisa menutupi ini? Berapa volume yang harus kita salurkan? Bukan juga marginnya yang ditinggiin gitu, tapi volumenya yang kalau uangnya nggak ada dari mana dapatnya? Berarti kita bikin program simpanan anggota dan kerjasama dengan pihak lain. Nah yang dilakukan oleh Lapan itu dia perbanyak program simpanan dengan bunga tinggi untuk mendapatkan uang dan memang nyatanya mau kabur. Ada anggota yang macet kreditnya atau pinjam ke bank kemudian menjadi anggota BMI? Enggak. Kerjaan mayoritas kan usaha mikro anggotanya. Justru yang minjam, yang nabung yang banyak, yang orang-orang berduit dah. Yang 1M, 5M itu kan ada juga. Tapi saya nggak mau kalau dia datang terus nggak mau bayar pajak, nggak mau saya. Karena kita kan udah link ke PPT, ke UML. Oke. Kalau nggak mau saya masalah nanti. Dan harus bayar pajak kalau dia pajak penghasilan kan. Pertama pajak, kedua urusan money laundering. Money laundering 3 kali kan, money laundering, teroris sama apa satu lagi itu? Teroris sama narkoba. Itu 3 itu. Iya, jadi dalam tata kelola ini cukup harus disiplin ya Pak ya. Ya kalau nggak disiplin ya bubar dia Pak. Artinya benar-benar harus disiplin, konsisten, benar-benar. Jadi memang lucu Pak. Ada beberapa pengusul yang saya menentukan gaji itu gimana Bang katanya. Ya, kamu digaji berapa? Bahasa saya gitu aja.
mau digaji 50 juta misalnya, saya bilang kan, ya kan kau harus dapat lebih dari 50 juta berarti. Berapa gaji kalian? Berapa biaya operasional fixed cost variable cost-nya? 100. Kan ada minimal keuntungan yang kau punya juga, misalnya kau buat 10%. Berarti kan 110 pendapatan. Jadi mana dapat 110? Kan biasanya pembiayaan, pinjaman kan? Berapa harus disalurkan untuk dapat 110? Kan begitu kira-kira sederhananya. Nah begitu, jadi banyak memang makanya perlu di fit proper, bahasanya Kementerian di fit proper. Jangan-jangan nggak ngerti manajemen keuangan gitu loh. Salur aja, kumpul aja gitu kan. Banyak koperasi yang takut, nanti macet gimana? Jangan simpan pinjam. Dagang aja, nanti kau nggak laku gimana? Jangan dagang, mati aja kau, saya bilang. Semua ada risikonya, makanya manajemen risiko kan. Ya. Nah ini Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Jadi apa namanya? Nas. Sebentar Pak. Suruh Alen pesan itu. Apa? Kali ya. Bukan. Kebuli Jordan. Jordan. Mau kambing apa ayam? Saya kambing. Saya kambing. Saya ayam aja. Oh, Hah? biasa. Biar beda. Kita kan demokrasi. Tiga. Ayam paha aja ya. Iya Pak. Jadi tadi koperasi simpan pinjam yang dikembangkan oleh BMI sudah banyak anggotanya gitu kan Pak. Terus memberikan banyak benefit juga kepada anggotanya, udah punya konsep yang ideal gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak tren koperasi yang baik ini bisa menjadi mainstream gitu ya dalam perekonomian nasional misalnya? Ya, Sehingga bisa membawa koperasi menjadi mainstream terhadap dalam sistem perekonomian nasional. ya menurut saya regulasinya harus diarahkan ke sana. Koperasi itu seperti kata Bung Hatta itu kan untuk kesejahteraan anggota. Jadi bagaimana mendesain kalau dia simpan pinjam yang bisa mensejahterakan anggota. Kalau dia perdagangan, bagaimana perdagangan yang mensejahterakan anggota. Nanti kalau Bapak tadi ke situ ada sepatu, ada dompet, ada ikat pinggang, ada minuman-minuman, itu punya anggota. Ada daster, ada jaket kulit, ada golok, itu punya anggota yang kita jual. Kata Sri Desiason, kita harus disiplin. Kalau Bapak anggota koperasi mau beli rokok, di koperasi mau ada rokok, saya nggak beli dulu, nanti ke kantor, nggak usah ngerokok dulu. Karena ini untuk pendapatan saya. Nah itu yang harus ditanamkan di sebuah koperasi. Maka Kementerian Koperasi harus mendesain regulasi yang begitu. Maka kan saya kan anggota Fox ya. Tapi belakangan nggak diikutkan lagi. Mungkin saya sudah sampaikan. Muncul bahasa wajib dilawan banyak kan. Maksudnya kan kalau dia sebuah undang-undang kan himbauan ya. Iya. Nah, jadi harus ada dibuat koperasi itu harus begini. Kan gitu. Jadi koperasi itu memang melayani anggota. Dan anggota artinya produknya harus memihak kepada anggota. Tapi tadi yang saya bilang tidak juga boleh merugikan koperasinya. Karena ada pengelolanya. Pengelolanya juga harus sejahtera. Sejahtera seperti apa kan gitu. Akan ada level-levelnya kan. Nah, itu. Jadi memang harus didesain seperti itu. Bagaimana supaya anggota hidup? Ya kalau dia dagang bakso, ya kita juga harus atur bagaimana kita juga bisa meningkatkan penjualan dia. Maka kami ada nama Jawara, jaringan orang anggota. Nanti kalau Bapak makan ke sana, itu pakai QRIS sudah sama, kita bayar, kan pindah aja uang kita. Gitu. Jadi beras misalnya, ada anggota kita petani, gabahnya kita beli, kita giling, kita jual lagi berasnya. Jadi memang didesain untuk membuat model itu. Kementerian Koperasi mendesain diregulasi, tujuan koperasi itu dielaborasi lagi, implementasinya dielaborasi, yang intinya memang ya dia hadir untuk mensejahterakan anggotanya. Bagaimana caranya kalau dia simpan pinjam, sediakan simpanan, pinjaman atau pembiayaan yang memang sesuai kebutuhan anggota. Maka di dalam merumuskan sebuah produk itu harus ada risetnya. Saya punya tim riset.
Misalnya nanti dalam rapat anggota, kan ada prarapat anggota ditanya, Ibu, ada punya usulan apa? Pak, boleh nggak? Dulu kan kita ada nih pembiayaan rumah tanpa DP, khusus yang punya tanah. Kemarin berkembang, Pak, saya nggak punya tanah. Kapan kami punya rumah? Bikin dong produk rumah dengan langsung dengan tanahnya juga dicicil katanya. Nah, kita risetkan itu berapa yang butuh. Nah, kemudian tim bisnis kita itu, secara bisnis menguntungkan nggak? Nah, bawa rapat anggota kan. Nah, jadi sebuah produk itu harus melalui kajian, jangan sampai di situ Bapak lihat jualan bola golf. Iya ya. Orang saya aja nggak main golf, siapa yang beli? Artinya produk yang diciptakan itu sesuai kebutuhan anggota. Nggak beli handphone misalnya. Siapa yang nggak pakai handphone? Iya. Dan kami nggak pakai gudang, langsung vendor yang ngirim. Iya. Butuh di Lebak tuh 100 handphone, dia kirim ke sana. Kan motong jalur tadi Pak. Iya. Harganya jadi murah ke anggota. Karena saya nggak perlu sewa gudang. Betul. Nah, itu salah satu mengeliminir mata rantai yang panjang ya. Nah, itu jadi konsepnya begitu Pak, membangun sistem itu supaya memang tadi secara nasional. Saya selalu bilang ada 127.000 ada Bapak koperasi. Kalau satu koperasi bangun rumah gratis satu aja 127.000 rumah Pak. Siapa yang nggak kenal koperasi? Ya. Siapa yang nggak mau uang di koperasi, uang yang bermanfaat? Kalau di bank Bapak tahu kemana uangnya? Nggak tahu kita. Mungkin nggak koperasi ini bersinergi dengan bank gitu Pak? Koperasi Bisa. dengan pinjam bisa ya? Bisa. Dalam arti seperti apa? Pembiayaan paling kita butuh modal. Ya, kekurangan jadi modal. artinya bisa misalnya diperlukan satu modal tertentu, terus bisa Pinjam. pinjam. Kita melakukan itu. Banyak koperasi melakukan itu. Nah mungkin sekalian nih Pak terkait KUR Pak. Nah, Jadi kan pemerintah selama ini ada program KUR ya Pak, kalau kita tahu kredit usaha rakyat, dan itu kan berarti bunganya disubsidi ya Pak ya. Bunganya relatif lebih berbeda dengan yang ada di pasar gitu kan Pak. Nah itu selama ini kan penyalurannya melalui pemerintah, dananya melalui bank, terus bank menyalurkan ke koperasi simpan pinjam gitu nih Pak. untuk KUR. Untuk KUR ya, penyaluran KUR. Ada beberapa 3 koperasi doang kalau nggak salah. Kalau saya kan nggak mau. Koperasi. Nah, sementara di sisi yang Karena lain itu kan, bukan ranah kita. sebenarnya di sisi yang lain ada penyaluran dana pemerintah juga KUR melalui BUMN gitu kan Pak. Ya, Nah, dari Himbara. dari ya mungkin nggak kalau misalnya, atau kenapa nggak langsung kepada koperasi gitu Pak dana KUR ini, kenapa harus melalui perbankan misalnya baru ke koperasi simpan pinjam, jadi kan ada khawatirnya ada selisih bunga gitu Pak. Kalau itu Sebelum tadi Pak Kamara bilang kalau saya nggak mau, apa alasannya? karena itu bukan di kita, bukan tupoksi kita itu. KUR ini kan disubsidi. Jadi ini juga mindset pemerintah ini salah. Di BI saya omongin ini. Kemarin di Bappenas juga saya omongin. Bukan soal bunga rendah. Rakyat itu. Kontinuitas. Dalam hal Ya pembiayaan tadi. Petani itu bukan butuh bunga kecil Pak. Ya. Tapi begitu dia butuh pembiayaan lagi, ada lagi kebutuhan pembiayaan. berdasarkan kebutuhan dia. Iya. Harus terus tersedia, Iya, sesuai dengan kebutuhan. mekanisme yang mudah. Mudah, murah, bagus. Kalau nggak bisa murah harus mahal ya apa-apa, petani juga tahu. Dan itu udah dibikin mereka FGD-nya memang konklusinya itu Di FGD ini. di Bappenas. Bappenas. Mereka keliling se-Indonesia katanya. Katanya. Saya suruh bicara, saya omongin begitu. Ini kata Einstein hanya orang gila bikin hasil berbeda, caranya sama. Saya gitu. Opening saya itu Pak. Iya. Saya udah puluhan tahun bicara ini, Bappenas selalu mengatakan harus bunga kecil. Kan kita udah tahu bukan bunga kecil. Jadi KUR itu nggak bagus. Secara sesuatu yang murah, gratis itu nggak mendidik. Apalagi konteksnya yang tidak merubah hidup. Kenapa saya bikin rumah gratis? Karena merubah hidup Pak. Kalau saya pakai buat urusan leher doang, makan gratis itu nggak merubah hidup Pak. Betul. Membuat malas. Kalau saya kasih kursi roda, merubah hidup Pak. Orang dia tadinya nggak punya kursi roda, ngesot, jadi itu. Jadi kami pemberdayaan sosialnya pun selalu yang poinnya yang bisa merubah hidup.
Nah jadi di situ persoalannya. Jadi KUR itu kita buat anggota kita yang petani berapa banyak. Konsep tadi bunga kecil, kita nggak, kalau bicara bunga, kita nggak kecil bunganya Pak Arif. Kenapa Ya, nggak kecil? di Karena atas. kos kita tinggi, kos obat kita tinggi. Kalau saya Pak Arif punya uang taruh di BMI bunganya sama dengan bank, Pak Arif nggak mau naruh. Kalau bicara soal yang dikejar misalnya bunga kan, kecuali beliau punya jiwa sosial tinggi ya, dekat sama saya udah nggak apa-apa, sama kau aja lah katanya. Tapi kalau bicaranya bisnis, keamanannya juga sama si ragu, Dan taruh di bank dia. harus BMI harus ribet untuk menganalisis risiko segala macam kan. Iya kan, satu itu, yang kedua, yang orang nggak akan naruh uang di sini Pak kalau Ya. bunganya sama dengan bank. Makanya deposito kita setara 10,5%, simpanan saham 12,5% setahun, dia bagi aja setahun sekali, itu masih bisa itu. Ya kalau negara bisa bikin begitu kan juga ngerakyat itu. Sebenarnya kalau mau ya bikin kecil langsung yang ada di LPDB kan, udah benar itu LPDB kecil, itu yang taruh di koperasi, jangan ke UMKM-nya. Karena koperasi itu anggotanya UMKM. Kan kalau dikasih juga ke UMKM kan suruh perang kita. Sesama, malah perang sesama UMKM kan. Jadi Ya UMKM kita kan mau menyalurkan ke UMKM A, Ya. bunganya di 10%, ada dari LPDB 5%. Sementara uang kita juga pinjam ke LPDB, gimana itu? Jadi konsepsinya yang dibuat oleh pengambil kebijakan Kemenkeu yang lain-lain, CGM apalah gitu ya, itu kadang-kadang nggak apa sih istilahnya itu Pak? Nggak sinergi gitu, ya. ya nggak ada gitu. Dan silakannya lagi, hampir semua kementerian punya program simpan pinjam. Kemensos punya yang namanya KUBE, kelompok usaha bersama. Kementerian Pertanian punya namanya LKMA, Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis, justifikasinya untuk petani. Kemarin saya ngomong tuh di Bapenas ini, stop semua itu, cuma 2 yang boleh, bank atau koperasi. Hasilnya apa mereka? Pasar malam kan? Jadi konsepsi metode sistem pembangunan kita juga harus dirubah. Karena mereka ego sektoral. Ya. Saya diundang ke Semarang, Kementerian Pertanian, saya bilang, kenapa LKM hanya bubarin, kasih koperasi? Yuk enakan Kementerian Koperasi, dia punya nama. Apa coba itu? Real itu Pak disebutin. Ya. Ini kita mulai di rakyat atau ego sektoral. Ya. Sementara Kementerian Koperasi sendiri juga nggak benar juga. Nggak benar juga. Nggak benar dalam arti kalian misalnya dalam kasus tadi Bang. Iya. Nggak pengawasan. Kalau yang tadi itu sebenarnya soal pengawasan Pak. Ini juga kalau kita lihat, ini panjang ceritanya. 8 atau 9 koperasi yang mereka sebut gagal bayar itu kan. Sebenarnya pengawasan itu yang pertama dilakukan adalah orang-orang koperasinya sendiri Pak. Betul. Tadi kan mereka historinya kan udah jelas, filosofinya nggak ada itu, ideologinya nggak punya gitu. Dia memang dia ingin memanfaatkan kelemahan regulasi dan memanfaatkan euforia rakyat Indonesia yang senang pinjam dan senang bunga tinggi kalau nabung kan. Inti dana ini punya koperasi, punya BPR Pak. Prasito juga sama, Indosuria juga, bahkan Painan dia punya, leasing gitu. Punya itu, semua itu begitu. Jadi kalau kemudian, jadi tidak di Kementerian Koperasi, undang-undangnya udah ada, memang tidak seketat yang orang harapkan gitu kan. Karena memang kata Bung Hatta juga, ya anggota yang mengawasi. Ya. Prinsip self regulation itu. Self regulation itu jalan. Nah self regulation itu dia pakai nggak? Kan nggak ada Pak. Orang memang tujuannya ngumpulin duit. Kalau kayak KSB aja itu sebenarnya korban. Ya, kalau nggak bagus-bagus juga ininya kan, cara pengumpulan anggota banyak juga Cina itu kan. Yang demo kan Cina itu.
Yang kasihan nih dosen-dosen IPB banyak, yang kena dosen-dosen banyak yang kena kan. Minta tolong ke saya gimana? Minta tolong orang dia juga di penjara orangnya kan. Jadi di situ persoalannya Pak. Jadi bukan apa dia tidak akan bukan di Kementerian Koperasi maksud saya 100% tidak di sana. Jadi Self regulation, self assessment, self controlling itu harus ada. Self controlling itu tadi kan anggota sebagai pemilik, pengguna, pengendali. Dan terus ditanamkan ke anggota Pak. Kami lakukan itu. Setiap pendidikan kekoperasian Bapak Ibu harus awasi. tapi kan gini Pak Kambara, tadi kan disalurkan ke LPDB ya. LPDB baru ke koperasi gitu kan. Uang negara. Uangnya ya uang negara. BUMN. Ya, atau BUMN atau kemarin ada Himbara gitu ya. Kenapa nggak langsung disalurkan ke koperasi ya Pak? Tanya yang bukan Pak. Mereka Pak, bukan saya nyalurin. Kayak misalnya LKM di Kementerian Pertanian tadi juga ada. Bapak usul melalui koperasi atau perbankan aja gitu kan? Kalau Bapak tanya kenapa tidak ke koperasi, saya maunya ke koperasi. Berarti mungkin Kenapa tidak saya nggak tahu kan itu kan dari Kemenkeu. Tapi mungkin ya Pak, dari situ Kan sudah ada PIP. PIP itu Pusat Investasi Pemerintah. Itu Iya. kan menyalurkan langsung ke koperasi. Perbankan juga boleh. LPDB khusus koperasi setelah Pak Teten. Didirikannya juga awal didirikan juga memang untuk koperasi gitu. Sebelum Pak Teten koperasi cuma 20%. 80% non koperasi gitu kan. ya Korporasi apa gitu kan. Itu. Jadi memang harusnya ke sana, Pak. Kenapa? Karena tadi saya bilang koperasi ini kan lahir bahkan sebelum ada PNM Mekar itu. Mekar itu kan mandiri negara yang rame itu kan, dimodali oleh negara. Kalau meskipun katanya tidak banyak, cuman 30 triliun gitu. Ya tidak banyak buat kalian, tapi LPDB itu nggak sampai 30 triliun untuk koperasi saya bilang. Kalau bisa jawab orangnya. Itu banyak. Jadi dia punya aset 100 triliun katanya. Hanya 30 triliun dari negara. Ada nggak 30 triliun yang dilakukan LPDB buat koperasi? Yang jumlahnya ratusan, dia satu Mekar doang. Kan nggak adil. Jadi kalau soal kenapa tidak ke situ ya ada kalau ininya berarti kan ada kepentingan yang sektoral tadi apapun namanya. Kan negara kita negara proyek. Itu juga harus dirubah Pak. Ya. Menentukan sebuah kebijakan kenapa sih harus diproyekkan? Proyek itu dalam arti kata harus mengajukan proposal. Iya. Harus ditenderkan. Harus standar ya. Harus dikonsultankan. Harus ada konsultan. Saya selalu bilang kayak saya bikin kalender. Kan saya jumlahnya ya untuk kita gede ya, bisa miliaran kan. Bikin kalender aja gitu kan. Nggak perlu saya tender Pak. Tinggal Dicari aja yang murah yang mana. jadi anggota yang Ya cari yang murah yang mana kan. Iya, iya. Kualitasnya sesuai ke spek kita. Makanya saya bilang ke teman-teman saya tuh Pak, silakan beli di mana pun, yang penting begitu dia beli, kau nggak macam-macam saya bilang. Dia belinya 1.000 ya bayar 1.000 Pak. Nanti jangan kwitansi 1.000, setelah saya cek ke sana 800, 200 kemana? Kan sebenarnya gitu aja Pak. Iya. Kenapa ini ditenderkan? Itu kan menghilangkan itu. Ya. Nggak tahunya kan tetap kong toh. Iya, betul. Tetap kan. Bahkan ada kesepakatan 30% untuk KPA, kuasa pengguna anggaran. Mungkin agak sedikit menyerah, tapi gimana mendisiplinkan dan menjaga etika untuk setia bahwa ya untuk tidak maaf, untuk tidak itu dalam pengalaman BNI sendiri. Dalam pengalaman saya ketat di dalam hal membuat regulasi itu, dan saya juga praktekkan begitu. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencingin guru gitu. Jadi saya bilang nggak boleh begini, saya juga nggak boleh begitu Pak. Karena saya masih menjaga martabat. Jadi saya bilang nggak boleh kalian maaf, tiba-tiba
dalam buat kebijakan apapun tuh saya selalu jaga itu. Tidak ada hanya berlaku kepada bawah, enggak. Bahkan saya contohkan duluan. Itu teladan, Pak. Nah, teladan itu yang kita lakukan. Nah, di lapangan juga begitu. Akhirnya, ya alhamdulillah meskipun tidak 100%, tapi saya tetap bertahan memberikan keteladanan. Di buku LPDS ya. Itu kita praktekkan. Nggak bisa saya misalnya, saya selalu kayak teman kayak beli kursi itu aja Pak, itu kan kemauan saya Pak, teman-teman yang nyuruh. Saya biasa aja itu, biasa aja itu. Jadi yang pantas Pak, ya silakan. Jadi nggak ada yang saya minta itu. Nah itu keteladanan itu. Kerja misalnya masuk 7:30 pulang 7:30, sama saya juga begitu. Kita jaga. Itu Pak yang kita bangun, jadi harus dicontohkan. Kalau kita ngomong doang nanti bahaya Pak. Nah, ini terus Pak, apa namanya, terkait undang-undang Omnibus Law nih Pak. Nah itu apa mempengaruhi koperasi Pak? Saya nggak hafal undang-undang itu ya, dan nggak ngerti juga yang mana, dan sebenarnya kalau kaitan dengan PPSK gitu ya. Ya, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Ya, saya kan juga ikut DPR itu kan, dengar pendapat. Soalnya itu nggak perlu itu, Omnibus Law itu. Apa sih itu yang ini gitu? Apa yang mau dikuatkan? Iya kan? PPSK akhirnya muncul closed loop, open loop. Apa sih itu? Nggak ngerti saya. Ya koperasi kembaliin. Kalau mau pelan-pelan ya kulik semua itu apa Muhatta ngomong kan Bapak koperasi Muhatta. Apa sih yang ngomongin Muhatta? Didirikan oleh self-help, ya kan, auto activity, solidaritas, kan demokrasi gitu. Kenapa harus ada closed loop, open loop? Di situ juga saya baca kan, harusnya koperasi itu bodoh. Ada bahasa loh, bodoh kalau kemudian atas nama koperasi harga dijual mahal. Ada bahasanya begitu. Kaget saya, ada bahasa bodoh gitu kan. Ya harusnya koperasi jual murah. Saya pakai Pak, ditelepon sama vendor Walls. Bapak jangan jual murah kan. Nggak tahu saya siapa yang komplain. Alfa mungkin kan. Jadi saya tutup ini, nggak mau saya maunya murah. Lah saya untungnya saya kecilin. Artinya untung 3.000 kita ambil 2.000, udah bagus dong. Kan kita bukan orientasi profit, anggota senang itu. Nah itu, ini kan punya anggota, ya nggak apa-apa lah buat anggota sendiri, buat koperasi sendiri. Di pasar 300 jadi 350. Saya sepatu juga 300 Pak. Udah bagus. Kayak kicker saja. Memang mereka yang bikin, mereka yang bikin BMI. Itu. Jadi orientasi di penentuan harga juga begitu. Pelayanannya ke sana, jangan nggak boleh kalau beda nanti nggak koperasi namanya, kooperasi itu. Nah ini terakhir nih Pak, agenda ke depan kira-kira apa nih Pak yang strategis? Kan tahun depannya ada PBB menetapkan tahun koperasi dunia. SDGs orientasinya kan? SDGs kaitannya itu kan? Sebenarnya saya udah mapping. BMI itu SDGs kan 17 kan dia. Kita udah masuk semua itu. Dan saya sepakat itu. Artinya koperasi itu melayani semua kebutuhan SDGs. Lingkungan hidup. Ada semua itu. Saya catat itu. Tertuang dalam ini dokumen strategisnya BMI. Kita sesuaikan. Oh, Saya tahu SDG semua saya buka kan, ini udah ikut. Karena ada yang koperasi yang dapat award. Ini BMI yang pantas saya bilang. iya. Karena dia produk-produknya mendukung itu, pembaruan energi terbarukan. Saya kan pernah bikin biogas, cuman nggak lanjut karena NGO-nya nggak bagus. Kayak kami bikin sanitasi kan masuk SDGs kan, sanitasi untuk lingkungan kan, BABS apa segala macam. Ada itu.
yang ramah lingkungan itu, pemberdayaan kan ada semua. Saya nggak hafal persis sih. Jadi tapi waktu itu saya 2000 berapa itu tinggal satu lagi yang belum. Nah sekarang itu udah. Oh. Tapi hilang lagi kan begitu biogasnya kita nggak lanjut, nggak profitable. Padahal saya Biogas di mana, Pak? kan septic tank supaya menghasilkan gas. Oh. Cuman mereka alatnya itu belum mahal jatuhnya. Oke. Oh gitu. Untuk kita membuat orang nyaman dengan masak dari tai sendiri ya, mohon maaf. Butuh edukasi lama kan. Ini barangnya mahal kan. Nah itu saya kemarin kontak terus juga biru, NGO-nya biru tuh, namanya biru. Oh. Sampai kemarin tuh saya nggak jawab. Saya setuju. Jadi koperasi itu harus hadir di situ semua Pak. Nanti urai aja. SDGs itu apa kaitannya kemana gitu ya. Ini sebenarnya kalau di PBB salah satu itunya kemudian mereka merasa terutama setelah pasca COVID ini mereka merasa bahwa memang nilai-nilai klasik tentang gotong royongan, kerjasama segala macam di tengah ini global yang kekuasaan global yang masih neoliberalisme segala macam dengan tingkat persaingan pasar yang gila-gilaan dan itu kemudian PBB merasa perlu untuk menekankan kembali tentang model kerjasama gotong royong di luar SDGs. Di luar SDGs itu kenapa jadi tidak di dalam salah satu chapter dari UN itu mereka ada beberapa ekspor mereka punya beberapa ekspor segala macam untuk mengartikulasikan kembali tentang gotong royong segala macam, termasuk juga kerjasama tentu internasional, terutama di negara-negara yang dulu disebut dunia ketiga sekarang negara berkembang atau sekarang namanya istilah kerennya itu namanya Global South gitu. Sepakat itu. Karena sekarang pun saya kalau dengan anggota saya contohkan, kita ini budaya luar itu menggerus budaya kita. Saya waktu di kampung, di Sumatera Barat, di mana itu, makan tuh nggak boleh Pak berdiri Pak. Saya masih ingat Pak waktu saya SD, Isot Gil sama Udut tuh, dilarang kencing berdiri. Sekarang di mana kita kencing nggak berdiri Pak? Itu satu hal yang tergerus Pak. Gotong royongnya udah nggak ada. Kenapa saya bilang makan berdiri? Kan udah pakai ego sekarang. Orang pesta di kampung saya nggak Pak. Dari Natolu ada. Jadi ada khusus masak, ada yang melayani, makan tuh duduk semua. Beradab, melantai. Sehat. Sekarang kita kondangan berdiri Pak. Orang kursinya nggak cukup. Nah, saya setuju itu. Harus kita kembalikan ke sana. Gotong royong jelas Pak. Saya selalu bukan ceramah ya, di penyerahan rumah saya sampaikan. Sekaya apapun orang itu nggak ada yang nggak dikubur sendiri, datang sendiri, gali sendiri, masuk sendiri, timbul sendiri, doain sendiri, nggak ada. Butuh orang lain. Jadi ini memang yang hilang Pak di kita. Ya. Coba sekarang ada yang meninggal. Turut berduka cita Pak. Bukan ikut mendoakan Pak. Paling tinggi karangan bunga nyampe. Bukan ikut nyolatin. Nah itu benar. Wih Jordan. Ini koperasi Pak? Enggak. Ini namanya tagline-nya ini, makanan surga turun ke bumi. Ini nih, makanan surga turun ke bumi. Ini apa ini? Ayam kambing. Oh, kambing berarti ke Alwi. Ayam ini. Ayam. Oh yang kambing ini. Kambing itu. Saya setuju itu kita kembalikan ke situ. Dari ya itulah meninggal. Padahal kan orang meninggal itu terakhir ya kita hadir lagi itu. Sekarang paling tinggi karangan bunga Pak. Jadi teman sejati itu yang kalau kita meninggal dia datang Pak, ikut nyolatin, ikut ke kuburan.
Bahkan sekarang pakai ucapan karangan bunga elektronik itu Pak. Di grup. Hidupnya sekarang kalau Kalau pribadi, buat yang non muslim ya, buat yang Kristen segala macam, kalau di rumah kayak rumah terakhir kemarin saya waktu Ikhlas dan meninggal, Nah, itu kan di rumah duka di Karolus. nah, pakai gitu. Dan mereka kerepotan kalau pakai karangan bunga karena harus ada urus segala macam gitu kan, malah costly. Jadi yang praktis saja, terus jadi ada di petinya itu, di jenazahnya biasa itu, terus di sini sekarang ada TV. Oh, Terus semua ucapan karangan Muncul di situ. muncul di situ dari siapa gitu. Jadi saya sepakat itu. Kita memang harus kembali ke situ. Nah, kita selesaikan dulu nih. ya Cuci tangan di sini ya. Cuci tangan di sini, Pak. Tangan turun ke bumi. Aduh. artinya ada misalnya ya sebagai bagian dari ini ada rencana atau semacam istilahnya sekarang yang keren kan yang keren model apa namanya istilahnya fair trade itu satu ya pentingnya sendirinya fair trade lah kalau udah koperasi iya kan tapi ada label baru misalnya green ethical shop yang untuk menjamin bahwa produk-produknya tidak melakukan ya kalau go green gitu ya. ya Yang melanggar etika-etika ini dalam lingkungan gitu ya. ya misalnya kemudian di animal soal Ya, ya. ya nggak ya itu kemudian yang berkembang di sana di baratnya Sambalnya lumayan pedas. Oh gitu Pak. Nah, tapi nggak tahu katanya. Saya nggak bisa. Tadi makan di mie apa namanya? Sebelah. Mie kari itu. Oh, mie kari itu. Oh, ya mie kari di sana. Itu pedas juga sambal. Oh, itu bukan koperasi, itu bukan punya kita itu. Yang mie kari. Apa namanya? Semangkok mie kari gitu ya. Iya. Itu baru buka itu. Ramai Oh, baru terus. ya, Pak, ya? Tapi Cina yang banyak masuk sih, ABG Cina. Oh. Yang ininya sih nggak ada Cina Pak. Waktu Yang jual openingnya siang-siang juga banyak gitu. Oh. Ini ya Pak. Apa? Saya belum pernah ke situ, Pak. Sebenarnya masa depan koperasi itu gimana Pak? Masih lanjut nih Pak tadi yang gitu. Nah, masa depannya? Masa depan gimana nih maksudnya nih? Masa depan perkoperasian di Indonesia itu apakah sebenarnya kan tantangannya kan ekonomi mainstream terus finansialisasi gitu Pak. Nah tantangannya kan cukup besar Pak, sementara ada diskriminasi dari pemerintah gitu ya, masyarakat masih ada diskriminasi gitu ya mungkin ya Pak. Nah jadi kira-kira masa depannya tuh apakah akan menjadi lebih baik atau kira-kira akan tetap berlanjut diskriminasi itu atau gimana Pak gitu? Kaitannya dengan kebijakannya. Iya. Negara ya. Iya. Menurut pandangan BMI gitu Kalau kira-kira. saya menyoroti dari sisi saya aja. Ya kita harus adaptif. Adaptif. Ya, tadi saya kami udah lama punya mobile sendiri, uang digital, udah punya uang digital sendiri gitu kan. Terus servicesnya yang ramah gitu kan, udah kita jalankan gitu. Jadi harus ya kalau koperasi mau itu ya harus adaptif. Wah, pedas banget. Ya, biarin aja Pak. Emang suka jatuh gitu. udah senggol Ya kalau BMI ini ada di mana lagi Pak? Ini kantornya gitu Pak. Ada 100 kan? 100 ya? Baru Banten Jabar kali. Tapi kalau yang koperasi konsumen, BMI Point itu ada di
9 provinsi. Jakarta ada Pak? BMI Poin ada, tapi kalau kepada saya belum. Jadi anggotanya itu jual produknya di sini gitu ya Pak? Ya, termasuk di BMI Poin kita. Sebagian, nggak semua juga. BMI Point. Ya, Pak. Kita punya bantal juga, bantal guling ada. Oh, Yang memori foam, bahannya memori foam. Ya, sepatu itu udah kita kurasi dulu. Jeleknya UMKM kan nggak standar. iya. Aduh, lumayan pedas kan? Pedas banget Pak. Di kopi nggak yang bikin ini karena mau pemilu kali ya. Stop dulu kayaknya ya. Oh iya. Enaknya. Alhamdulillah pilihan saya nggak salah. Di mana nih Pak? Di sini, Di deretan ruko ini. yang di sana tapi Oh, ramai ya. Sambalnya ini yang begini ini enggak. foto dulu. Ada juga di situ biryani mandi Sultan. Cuman sambalnya dia nggak ada pedasnya. Oh, Lebih banyak tomat sama bawang dia. Enak juga ininya. Cuman sambalnya bikin yang senang sambal terganggu. Nah ini kalau botak ini begini nih erosi dia. Lihatnya. ini tisu Pak. Ya apa? Perlu reboisasi. Umroh ya Pak. Enggak. Hmm. Kalau operasinya yang Pak Andi itu apa? Kospin Jasa. Kospin Jasa. Hmm. Itu dia udah ngembangin ke sampai semacam insuransi gitu. Iya. Udah dijual lagi kayaknya. Udah dijual lagi. Oh, maksudnya dijual lagi. Oh, jadi ini masuk insuransi masuk ke situ terus kemudian Takapul kan ini dia beli kan. Kayaknya udah lepas lagi ya sahamnya. Kesal dia sama Open Look katanya. Hotel juga dia punya kan. Punya pribadi, punya koperasi, punya saham. oh ya itu yang mungkin agak unik ya. Jadi koperasi sendiri punya saham di kalau di BMI kan nggak punya saham di mana-mana. Belum oh atau gimana Pak? Itu tadi berkaitan dengan pertanyaan masa depan. Ya itu nggak, kita kan harus adaptif untuk masa depan. Termasuk kita punya mobile sendiri kan. Nah bisnis kita kan juga dia uang digital udah punya. Jadi kemudian juga nanti marketplace kita sekarang bangun. Cara perdagangan pakai apa TikTok apa lakukan gitu kan. Sekarang kan begitu. Apa ada Shopee Live juga itu setiap sore jam 4 gitu. Nah kalau investasi begitu ya konteksnya pure punya koperasi Pak. Nanti paling ya sama jadi milik BMI tapi semua nggak individu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Oke. Nah kalaupun boleh nanti porsinya kecil gitu kan, jadi supaya tetap koperasinya yang dominan gitu loh. Nah di situ kadang orang belum nyambung, malah cenderung nggak percaya. Oh, ya, lebih ke yang kedua. Lebih Iya. nggak percaya. Masa iya katanya, ya cek aja saya gituin. Saya kalau mau begitu jualan handphone ngapain saya bikin koperasi konsumen Pak? Saya aja bikin konternya sendiri. Iya.
Kita jual elektronik itu 4 sampai 2 lah paling kecil, 2 sampai 5 M itu sebulan. Dan ternyata kalau jual handphone itu kita dapat cashbacknya itu gede, Pak. Kalau saya mau itu, tapi kan enggak, saya bikin koperasi itu. Bukan saya nggak tahu itu. Saya bikin rumah kemarin, renovasi rumah. Saya ngerti, Pak, saya tinggal telepon vendor hebel, telepon tukang cat, semen, ngerti saya itu. Alhamdulillah nggak saya lakukan. Itu tadi saya bilang, kalau saya lakukan nanti gimana lagi kok saya. Nah ini yang kita nggak ada, Pak. Maka teman-teman itu, alhamdulillah itu di situ respeknya ke saya. Kita punya tukang 800 orang. Kan saya bilang, masa kalian nggak ini ya?